lebih baik daripada memakai masker. Kita semua sekarang kan sehat di ruangan ini ya Mbak Anita ya. Itu ruang kita. Nah, adik-adik, saya ingin memberikan perspektif yang berbeda ya. Memang betul berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa batas dari PDB itu 60% hutang. Begitu juga dari defisit 3%. Itu kita langgar juga Mas Denny tahun COVID kemarin. Tapi kesepakatan itu semua kami jaga betul antara KSSK, Komite Stabilisasi Sektor Keuangan, jadi itu ada BI, LPS, ada Kementerian Keuangan dan juga OJK bersama kami sebagai wakil rakyat bahwa rakyat harus didahulukan, rakyat harus makan, rakyat harus dijamin kesehatannya, rakyat harus bisa survive dan itu terbukti, betul ya Mas Denny, Mbak Aneta, bahwa Indonesia saat ini pertumbuhannya tertinggi nomor 3 di dunia. Ini bukan bercanda ini, memang itu kenyataannya. Nomor 1 adalah India, nomor 2 China, dan kita 5,03% ya, kalau saya tidak salah sampai di bulan April. Saya mau memberikan ilustrasi begini. Pada saat saya waktu SD, kelas 5 SD, usia 11 tahun, itu 42 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang tetap ABG, cuman asli baru bocah lebih dikit. Nah, saya jajan makan mie di sekolah itu 25 rupiah. Nah, saya tanya adik-adik mahasiswa, 25 rupiah bisa beli apa saja? Jangan-jangan adik-adikku ini semua, anak-anakku ini nggak pernah lihat uang 25 rupiah. Nah, kenapa saat itu 25 rupiah bisa begitu berharga? Pada saat itu dengan uang ratusan ribu rupiah atau bahkan 100 ribu rupiah, Mbak Aneta bisa beli rumah. So, saat ini bagaimana? Nah, begitulah perkembangan dari nilai mata uang itu sendiri, ada pelemahan sehingga kesannya seolah-olah Mas Denny, Mas Yanwar, hutang 7.000, saya yang resmi-resmi aja ya, 7.879,07 triliun itu yang resmi. Angkanya nggak ketulungan, kita pun nggak pernah melihat, mungkin satu bangunan Penang Bistro ini pun nggak cukup juga kan begitu ya, nampung uangnya itu. Nah, itu tidak terbayangkan, tetapi angka adalah apa? Angka. Bagaimana cara mengelola ini? Sama seperti adik-adik ini. Adik-adik dari jurusan apa? Manajemen. Ada manajemen, ya? Hubungan internasional dari akuntansi. Akuntansi. Dek, akuntansi itu uang itu seberapa banyak pun kan perlakuannya sama kan? Betul tidak? Debit dan kredit. Nah, sama. Bagaimana cara negara mengelola ini? Nah, negara mengelola diawasi oleh yang namanya legislatif. Bagaimana DPR ini? Ternyata saya tidak mau mengada-ngada dan tidak mau menduga-duga walaupun nama saya Riko Sotarduga. Kenyataannya kan bagus. Kenyataannya bahwa termanage dengan baik dan itu dibuktikan juga bahwa Menteri Keuangan kita salah satu Menteri Keuangan yang terbaik di dunia. Itu bukan hasil kita, Mas. Itu memang hasil dari lembaga internasional yang menilai. Nah, bagaimana kita mensikapi hal ini? Bahwa yang paling penting bagaimana memanage antara hutang dan kemampuan kita membayar hutang. Nah, itu sebenarnya yang paling utama. Nah, ini yang sebenarnya kami sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh CNBC. Bahwa ini harus membuka cakrawala berpikir kita. Indonesia saat ini sudah menjadi kekuatan 10-11 besar. Terbesar di dunia. Dan tahun 2045 diperkirakan akan menjadi kekuatan nomor 4 terbesar. Sekarang berapa Kang Denny, Mas Denny GDP kita 1,2 triliun US dollar. 1,2 triliun US dollar itu berarti kurang lebih 18.000 triliun. 17 sampai 18.000 triliun. Nah, hutangnya tadi berapa? 7.879 triliun. Secara angka hampir 40%. Itu sangat termanage. Di zaman Orde Baru, kita setiap tahun bukan SBN dan segala macam berhutang dengan siapa? IGGI. Nah, itu belum tentu termanage dengan baik. Kalau namanya SBN, surat berhutang, ya, surat berharga. Apakah adik-adik mau beli kalau itu tidak kredibel? Enggak. Mau tidak? Tidak. Apalagi lembaga internasional tidak akan mau membeli kalau itu tidak kredibel. Nah,
Tadi ada masukan, kritik otokritik. Nah, bagaimana tahun 2023 yang namanya sudah menjadi tahun politik, tahun 2024. Nah, itulah. Adik-adik doakan dan support kami. Kami ingin pesta demokrasi ini tidak berlangsung seperti 2019. Berlangsung dengan riang gembira, karena ini pesta kita semua. Pesta demokrasi kita semua. Kita akan memilih pemimpin yang baru nantinya untuk meneruskan dari pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang sekarang tingkat elektabilitasnya hampir 80%. Itu tidak ada dalam sejarah dimanapun. Nah, jadi ini yang kami rasa sangat penting. Mohon doanya, supportnya supaya kami dengan Kementerian Keuangan, dengan KSSK, OJK, LPS, BI dapat memanage ini dengan baik supaya merealisasikan apa yang dikehendaki rakyat. Apa? Adik-adik ini nanti kuliah kan akan bekerja, betul ya? Nanti akan menabung, mengumpulkan uang untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Tentu harus enteng jodoh juga ya dia. Betul kan? Nah, ini penting, kestabilan ekonomi. Penting bahwa ada harapan ke depan Indonesia bisa jadi jauh lebih baik. Saya tidak katakan sekarang Kementerian Keuangan kita semua sempurna ya Mas Dini ya. Tapi kalau dikatakan optimal, yes. Dan ini yang akan kita capai ke depan untuk lebih baik lagi. Amerika bukan hampir gagal, memang sudah gagal. Dinaikkan rate-nya, dinaikkan batas apanya Mas Dini? Plafon utangnya dinaikkan. Jadi seperti kita, tadi 60% batas kita di Undang-Undang Nomor 17 2003, dinaikkan jadi 80%, dinaikkan jadi 100%, dinaikkan jadi 120%. Siapa yang tidak bisa Mbak Aneke? Apakah Indonesia lebih hebat? Yes. Adik-adik, semua kita yang hadir di sini, kita harus bangga dengan Indonesia. Ada kekurangan? Ya. Kita akan perbaiki lebih baik. Tapi apakah kita lebih baik dari yang lain? Yes. Itu terbukti. Negara Eropa sekarang, Mas, situasinya boleh dicek. Bagaimana orang sulit untuk bertahan. Di beberapa negara Eropa, saya tidak usah sebut, makan bahkan sudah 2 kali satu hari. Buat kita, terkadang kita diet untuk makan 2 kali sehari ya dia. Nah kalau mereka nggak biasa, memang karena sulitnya. Nah jadi apa dalam hal ini? Kita harus paham. Mari kita jaga semua ritmenya dengan baik. Kita perlu kritik otokritik dari Mas Yanuar nanti. Supaya apa? Supaya kita juga aware, supaya kita juga awas, supaya kita juga siap. Nah ini pentingnya CNBC melakukan hal seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Mbak Aneke. Nanti kalau ada yang mungkin tanya jawab silakan. Tentu kami akan coba jawab. Kalau belum bisa ya dikasih waktu ya adik-adik ya. Maklum juga. Dan kemampuannya terbatas. Adik-adik mahasiswa. Kalau kita kan udah mahasiswanya udah berapa tahun? Hampir 30 tahun yang lalu kan begitu ya. Tapi ya kita tentu kita bisa berbagi dari segi pengalamannya. Nah, terima kasih. Luar biasa, benar. Batasan di bawah 3%. Jadi kita jadi waktu itu tahun 2020, 21, 22 defisit boleh di 3%, tapi kita akan kembali tahun 2024. Tidak sampai 3 tahun sudah tercapai. Itu dia. Dan kalau boleh saya kan sering ketemu dengan investor dari luar negeri, dari Amerika. Mereka menyatakan bahwa bisa jadi Indonesia satu-satu negara yang dari awal menyampaikan komitmen bahwa ini hanya 3 tahun. Negara nggak ada negara lain dunia yang berani untuk mengatakan, hampir semua negara gitu ya, hampir semua negara meningkatkan defisit APBN-nya. Tapi hanya Indonesia yang karena kita tadi ingin prudent disiplin, kita hanya bilang kita akan menempatkan ini hanya 3 tahun sampai tahun 2022. Dan itu sangat diapresiasi oleh investor. Apalagi tadi kenyataan ternyata tahun 2022 kita sudah melakukan konsolidasi fiskal lebih cepat. Tahun lalu kita defisitnya dari awalnya 4,8 di APBN 2023, realisasinya hanya 2,38. Jadi kita melakukan konsolidasi fiskal lebih cepat dibandingkan dengan yang kita janjikan kepada investor. Terima kasih atas dukungannya dari DPR. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dijelaskan dulu ke teman-teman. Standar internasional utang itu aman, itu ada di batas berapa sih? Oke, jadi ya kalau kita ngomong standar internasional, batas utang misalnya tadi ada 60% gitu ya, kemudian kita